Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Siono SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 GYR, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 GYR. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, 2 sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif di sekolah, keempat penutup. Langsung saja, untuk mengawali jalannya acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Siono SPD. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti pada siang yang cerah ini kita bisa membersamai upaya Pak Ali dalam menembus guru penggerak angkatan 9 pada modul 14 budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Mohon kiranya nanti Bapak dan Ibu diikuti, boleh santai, yang penting ada di dalam ruang ini, harapannya begitu. Sehingga nanti ke depannya saya berharap Pak Nunu sebagai calon angkatan ke-10, Bu Wijiastuti yang berproses mendaftar, nanti bisa diikuti Bu Sri Susilowati, Bu Leni, Bu Indra, Bu Nani masih masuk. Kemudian yang lainnya bisa sebagai pendamping praktik barangkali. Masih ada waktu kepada Bu Susi, Bu Leni, Bu In untuk membersamai Bu Wijiastuti biar tidak sendirian. Sehingga ada regenerasi Pak Ali, insya Allah Pak Nunu, insya Allah nanti disusul berikutnya. Sehingga SMP Negeri 4 GYR ini betul-betul menunjukkan eksistensi di usianya yang ke-26, ya mosok mau ngono-ngono wae, gak pekewuh ta. Gak. Oh ngene wis nyaman kok. Itu efek dari SMP keluarga. Satu prei, satu izin. Pak Bambang belum pernah. Pak Janu ndak apa-apa, wong nyatane yo. Pak Agus karbuane yo ngono. Bu Leni untung tidak, Bu Nani tidak, Bu Win enggak, Pak Ali, pasti ada buahnya, tidak masalah. Yang penting hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok hari harus lebih baik dari hari ini. Selamat untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 kepada Pak Ali Rohmat. Semoga membawa hasil yang bermanfaat sekaligus memberikan imbas positif kepada kita semuanya, warga SMP Negeri 4 GYR. Rencananya kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Namun karena satu dan lain hal, Pak Ali saya dadak hari Minggu harus mewakili saya ke Banjarnegara bersama Bu Win.
sehingga saya bisa istirahat, Senin bisa ke dinas mengikuti arahan dari kepala dinas, dan Pak Ali mundur hari ini untuk melaksanakan kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siono yang telah memberikan sambutannya. Kemudian acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Romat SPDI. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sriono SPD selaku Kepala SMP Negeri 4 Geyer, kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 4 Geyer, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban kita mengajar anak-anak didik kita. Karena ini adalah titipan dari orang tua dan tugas dari negara. Walaupun hari ini sebenarnya udah berita lelayu, ini adik bapak meninggal, leknak. Jadi tetap kita lanjutkan gitu aja Untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi salah satu materi yang ada di dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak adalah bagaimana nantinya guru tersebut bisa memberi warna pada sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, saya yang menerima materi, namun materi ini saya sebarkan, saya diseminasikan kepada Bapak Ibu guru semua di SMP Negeri 4 Geyer. Harapannya nanti kita bisa menciptakan sekolah lingkungan di SMP Negeri 4 Geyer memiliki budaya yang positif. Nah, apa itu budaya yang positif dan bagaimana cara kita mengembangkan sekolah dengan memiliki iklim budaya yang positif. Nah, ini adalah tujuan yang hendak dicapai dalam diseminasi pada siang hari ini. Ini agendanya. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah nanti akan disampaikan kompetensi, capaian umum dan capaian khusus. Yang selanjutnya adalah pemahaman inti, terus eksplorasi konsep dan refleksi. Nah, kompetensi lulusan. Jadi setelah mempelajari modul ini, baik saya maupun Bapak Ibu guru semua, nanti diharapkan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar, kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Ini. Jadi kalau dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tugas guru adalah menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Di sana nggak ada harus pinter, nggak harus mencapai nilai tertentu, nggak ada. Jadi anak harus mencapai bahagia dan selamat setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam anak tersebut. Ya. Untuk hidup secara individu maupun bermasyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, oleh karena itu dengan menanam padi maka perawatannya harus berbeda. Kita nggak bisa memperlakukan tanaman padi akan tumbuh setinggi jagung. Nah, perawatannya berbeda, cara memupuknya berbeda, pengolahan lahannya juga berbeda. Petani hanya bisa menciptakan kondisi, menciptakan kondisi, tetapi tidak bisa ikut peran dalam bagaimana jagung atau padi tumbuh dengan kondisi yang sama. Mereka memiliki karakteristik berbeda. Ini adalah gambaran dari pendidikan yang digemakan atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Selain itu, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah. Nah, ini contoh komunitas kita. Ya, komunitas kita siapa ya? Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 4 Geyer. Untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Seperti visi kita yang sudah Bapak Ibu ya. Ini harapannya berpihak kepada murid. Jadi kita tujuannya ya bagaimana murid itu memiliki karakter mulia. Itu tujuan sebenarnya globalnya seperti itu. Nah, jabarannya kemarin bisa dibaca berbudi pekerti luhur, kompetitif dan adaptif dan lain sebagainya tadi. Ini adalah semuanya ditujukan kepada anak. Nah, kita bisa menunjukkan kepada anak kalau tahu kebutuhan anak, bukan kebutuhan bapak ibu guru. Nah, ini konsep awalnya adalah seperti itu. Nah, ini capaian umumnya. Jadi yang saya sampaikan ini menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Di sini Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan adalah penanaman bibit-bibit kebudayaan. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah ibaratnya akan dikembangkan, harapannya dikembangkan oleh anak ketika berada di masa prakat. Seperti itu. Ketika kita mencoba mendidik anak untuk sholat berjamaah, harapannya di masyarakat ketika di rumah mereka juga bisa ikut sholat berjamaah. Ini adalah kebiasaan. Tetapi itu belum disebut budaya positif kalau masih dalam bentuk perintah. Anak belum memiliki kesadaran diri melaksanakan dengan sadar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan ya di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi gambaran karakter yang akan kita capai itu ya di profil pelajar Pancasila tadi, ya. Di profil pelajar Pancasila ini karakter global yang hendak diraih oleh pendidikan kita. Terus memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Nah, gurunya harus bertindak bagaimana untuk menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini termasuk bagaimana nanti guru harus bertindak ketika mengalami anak yang melakukan kegiatan indisipliner atau melanggar tata tertib atau aturan sekolah. Ini capaian khususnya. Terus pertanyaannya sekarang, ini pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Jadi hukuman itu hanya bersifat sesaat. Ketika kita tahu anak mengeluarkan baju seperti ini, ketika kita ingatkan mungkin dimasukkan. Tetapi ketika kita sudah lewat, bahkan ketika masih di gerbang, nak yuk dimasukkan. Tetapi ketika sudah lewat, sudah nggak ada gurunya juga dikeluarkan. Berarti ini bukan budaya positif. Anak melakukan sesuatu bukan atas kehendak sendiri, tetapi masih dalam sebatas perintah atau takut kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalnya ada anak ya tidak memakai dasi misalnya, kita hukum untuk membersihkan sekolah. Tujuannya baik ya, tetapi bisa mendisiplinkan anak secara umum tidak? Tidak juga. Walaupun caranya sudah bagus, ya melatih sebenarnya kebersihan, tetapi anak tidak melakukan atas kehendaknya sendiri. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan anak? Nah, nanti mungkin guru BK, Bu Ani dan Pak Is mungkin sudah paham, karena di PMM ini juga sudah ada tentang disiplin positif. Terus yang ketiga, memberi penghargaan. Anak diberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa tidak Bapak Ibu?
Anak diberi penghargaan? Bisa, ada yang jawab bisa. Nah, nanti kita lihat berikutnya. Lanjut. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu ada disiplin positif, nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan universal itu apa nanti? Terus ada teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi. Nah, itu apa restitusi? Ya, nanti akan menjadi topik utama nanti di akhir. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam ada restitusi segitiga restitusi. Itu. Terus ini pembelajaran yang pertama ada disiplin positif Bapak Ibu, okay. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini. Nah, sebenarnya budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi budaya ini harus berpihak kepada siswa, bukan untuk kepentingan guru atau pemangku kebijakan. Ya. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi anak melakukan tersebut dengan penuh tanggung jawab, bukan atas ketakutan atau atas perintah atau atas iming-iming penghargaan. Ya. Khawatirnya kalau penghargaan itu sifatnya sesaat. Ketika anak, ayo nak, tugasnya dikerjakan, nanti yang dapat tak kasih permen misalnya. Ya, itu berarti kita memberikan harapan untuk melakukan sesuatu bukan atas inisiatif sendiri. Kita lanjutkan nih. Nah, ini perubahan paradigma yang harus kita ingat. Nah, ini ada sebuah simulasi sebenarnya. Ini ada si A dan si B, Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tulislah pada benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi ibaratnya teman, misalnya Bu Susi, menuliskan sesuatu di dalam kertas kemudian digenggam. Dan Bu Leni yang ada di sampingnya diminta untuk membuka genggaman. Genggaman yang di kertas tadi. Nah, baik bisa membujuk, mengancam, ayo Bu Susi, mau kayak nota, bisa seperti itu. Atau menghardik, merayu, yo Bu kakek tak 100.000 wes, nyoh. Ini adalah seperti itu, merayu, menyuap dan lain sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira Bu Susi itu membuka genggaman tangannya itu sebenarnya atas kesadaran atau atas rayuan dari orang lain? Rayuan. Tetapi belum tentu dilakukan untuk orang yang sama, orang yang lain. Untuk Bu Leni mungkin rayuannya memikat dibuka, tapi yang lain. Tapi hakikatnya siapa yang membuka? Bu Susi. Berarti yang mengontrol tangan Bu Susi siapa? Bu Susi sendiri. Nah, ini gambaran dari sebuah budaya positif. Ini ya, gambarannya adalah seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah di SMP Negeri 4 Ngiyer sudah berjalan budaya positif, Bapak Ibu? Sudah atau belum? Kok diam semua? Belum, bertahap nggih, nggak apa-apa. Proses. Ajari Pak Nuk proses. Ya, kita harus bertahap. Nah, bagaimana nantinya kita bisa menjadikan anak itu memiliki budaya positif. Tetapi sebenarnya sudah saya lihat nih, ketika itu ada
adzan Allahu Akbar loh. Anak langsung melayu. Oke das. Ini yang perlu kita ya nggak apa-apa, anak tak ada niatan ya. Menghindari guru. Berarti gurunya lebih menarik adzan. Adzannya lebih menarik daripada gurunya. Cari suasana lain. Ya. Iya, Pak. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Pelajaran olahraga, langsung nang lapangan ambil bola. Berarti guru yang lain bisa memposisikan sebagai guru olahraga. Iya carane takok Pak Bambang, mungkin pelajaran matematika tiga ibal nang lapangan. Ya bisa saja, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya kita bertahap, saya juga belum bisa melaksanakan 100%. Nah ini kita akan saling berbagi ya. Nah ini adalah perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Seperti tadi dalam menggenggam ya, menggenggam tangan itu yang bisa membuka adalah orang sendiri. Nah ilusinya, ilusi itu apa? Bayangan yang kelihatannya itu nyata tetapi ngapusi gitu. Hipnotis. Seperti itu. Ilusi. Guru mengontrol murid. Jadi guru itu bisa ngontrol murid. Kira-kira itu benar atau salah? Ya, kayaknya guru yang bisa ngontrol kayaknya. Kayak nih. Soalnya kadang saya sendiri bingung nak nang omah anakku kon sinau kon ngerjake. Ya sulit, tetapi nak sing ngangkon guru nih langsung dilaksanakan. Bahkan cara mengajar matematika tak si Arya biyen pas SD tak ajari matematika. Protes, ora kaya ngene Bapak. Guruku iki ngene iki. Ya. Ini kelihatannya mengontrol. Ini mengontrol atau mendikte enggak tahu. Nah, ini ilusi. Sebenarnya yang bisa mengontrol siapa? Yo anak itu sendiri. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita mengkritik anak dengan harapan anak itu berubah. Nah, ini ilusi. Ya. Kritikan kita itu terkadang malah membuat anak menjadi minder. Apalagi kalau sampai anak bisa memposisikan diri merasa bersalah. Ya. Mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri. Ini banyak di kelas 7 itu masih banyak. Disuruh mengerjakan masih takok. Pak, bagaimana kalau seperti ini? Takut salah. Nah, ini kesalahan dan belajar. Kalau sudah anak takut salah, berarti mereka akan menjaga dirinya. Was-was, tidak memiliki kepercayaan diri. Terus ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita kasih pujian, kita kasih hadiah, itu kayaknya membuat semangat, tetapi itu hanya sesaat, tidak permanen. Terus ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak terjadi di keluarga. Ya. Anaknya ya nggak harus nikah, sekolah harus ditentukan, terus belajar. Wah, dikandani wong tua iki wong tua sing luwih ngerti. Kita memposisikan diri sebagai orang tua, tetapi tidak memposisikan diri sebagai anak. Yang benar kita harus bisa memahami anak itu sebenarnya. Anakku kok yang ini sebenarnya yang dibutuhkan apa? Maka nanti ada yang namanya 5 kebutuhan dasar anak. Ya, ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka anak akan mewujudkan sikapnya untuk menarik perhatian. Ya. Entah nanti berbuat salah dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan paradigma ya. Paradigma kalau zaman dulu kan ada stimulus respon. Ini masih kita pelajari di bangku kuliah ya. Entah kalau lulusan sekarang masih enggak. Tentang stimulus respon, biasanya uji cobanya pada kelinci atau tikus nih. Terus menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti itu kan.
Kita ingin anak-anaknya memiliki pandangan sama dengan orang tuanya. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami pandangan anak, bukan anak yang harus berpandangan seperti kita. Ini kalau teori kontrol. Terus dalam stimulus respon juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori pilihan, teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau dalam stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain nggak punya. Ya, mereka hanya bisanya memaksa atau memberikan rayuan dalam bentuk hadiah dan lain sebagainya. Terus dalam stimulus respon juga saya bisa mengontrol, tadi sudah ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal itu biasanya ada pemaksaan, harus dipaksa ini. Nah, dibujuk ora iso ya kudu dipaksa. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita tidak bisa ya harus berkolaborasi, kompromi. Nah, sebenarnya sing dikehendaki piye? Nah, nanti akan ada berapa pilihan-pilihan baru. Terus dalam teori respon itu berpikiran menang dan kalah. Enggak menang yuk, kalah. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan yang ada adalah bagaimana win-win solution, ya. Saling menang, sama-sama menang. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tetapi semuanya bisa berposisi sebagai pemenang, walaupun dari posisi salah sebenarnya seperti itu. Nah, ini disiplin positif Bapak Ibu. Tadi gambaran disiplin positif ini diungkapkan dalam teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, salah mohon maaf Bu Indra. Guru matematika bahasa Inggrisnya ini ya sering salah kayak Bu Yuni ya. Terus dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu dalam teori kontrol ya. Artinya makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang bisa kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu ya dari dalam diri, bukan dari luar, bukan dari bujukan, rayuan, atau paksaan, atau takut hukuman. Terus tadi sudah saya sampaikan semua perilaku memiliki tujuan. Ya, teori motivasi eksternal, karena takut hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini kalau dari motivasi eksternal. Tetapi yang paling baik adalah motivasi internal, yaitu untuk tujuannya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Kita menghargai diri sendiri karena nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Apa itu? Misalnya kalau kita disiplin misalnya, itu bukan karena takut kepada Bapak Ibu guru ya, masuk tepat waktu, bukan takut karena gurunya nanti dihukum dan lain sebagainya, tetapi karena memang sudah diyakini berbuat disiplin itu adalah perbuatan yang baik, dan nantinya akan terwujud yang namanya keyakinan kelas. Nah, sekarang sudah tidak zamannya lagi peraturan sekolah. Anak diminta untuk mematuhi peraturan sekolah. Bagaimana cara menciptakannya? Yaitu anak diminta membuat peraturan kelas. Peraturan kelas nanti dijabarkan dalam kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat intinya yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kan biasanya anak tidak boleh makan di dalam kelas, anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini namanya peraturan. Ada konsekuensinya. Kalau peraturan ada konsekuensinya ya.
Misalnya anak harus membayar uang kas, kalau enggak harus nyapu atau harus piket dan lain sebagainya. Dan nanti harus diubah dalam bentuk kalimat positif. Nah, setelah jadi kalimat positif, jadi nilai keyakinan misalnya. Kalau anak harus melakukan piket kebersihan, maka kalimat positifnya bagaimana? Ya, dibuat keyakinan, nilai keyakinan bersifat universalnya bagaimana, yaitu menjaga kebersihan. Ini sudah kemarin saya terapkan coba di anak kelas 7C dan alhamdulillah ya bisa, dan langsung bisa diterapkan ketika anak misalnya di situ kemarin ada anak saling menghormati dan toleransi. Nah, ketika anak ada yang ngejek temannya, nah biasanya kan anak itu langsung diingatkan, hayo keyakinane saling menghormati. Nah, ini kalau kita continue diingatkan, maka akan terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas itu dipajang. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu wali kelas bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Terus model berpikir menang-menang, bagaimana atau model berpikir menang-menang ya, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol nanti. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Jadi guru itu bisa memposisikan dirinya dalam 5 posisi kontrol. Penghukum, misalnya anak masuk tidak pakai dasi, ya Pak, dasi saya hilang, ya wes, nak hilang push up 5 kali misalnya. Ini adalah namanya hukuman. Hukuman itu berarti tidak ada di dalam aturan, tetapi atas kehendak guru. Aturannya gak ono, nak push up gak ada. Ya, itu. Kalau pembuat rasa bersalah berarti guru terus ngunen-nguneni siswa, sehingga siswa itu merasa memposisikan dirinya sebagai orang yang bersalah. Ini posisi kontrol membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga teman. Kalau teman biasanya ajaan, ayo tugasnya dikerjakan. Ya, ini namanya teman, ajakan. Ya, sama teman kan nggak bisa maksa gitu ya. Ayo tugasnya dikerjakan, tetapi tidak ada tekanan, dan biasanya dilakukan dengan rodok guyu-guyu, ya, agak tertawa, agak senyum dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada pemantau. Pemantau itu biasanya guru memposisikan dirinya, ada aturan, ada konsekuensinya. Misalnya ada anak mencoret buku temannya atau membuang buku temannya, pasti guru akan diminta mengambil gitu kan. Yuk diambil bukunya, dibuang, dikasihkan lagi. Itu namanya pemantau. Ya, ada aturan, dia konsekuensinya kalau melanggar aturan itu apa? Itu namanya pemantau. Terus yang kelima ada manajer. Nah, ini diharapkannya Bapak Ibu guru bisa menjadi manajer, bukan manajer perusahaan, tetapi manajer mengatur siswa. Nah, manajer itu nanti langkah-langkahnya seperti apa? Yaitu melakukan kegiatan yang disebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ketika anak melanggar, maka guru harus melakukan tindakan restitusi. Restitusi itu meliputi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Artinya apa? Anak yang tadinya salah, bagaimana anak itu menjadi orang yang mau memperbaiki perbuatannya sehingga menjadi anak yang sukses. Itu namanya menstabilkan identitas. Tidak harus merasa bahwa dia bersalah. Oke. Nah, caranya bagaimana nanti kita bahas. Yang kedua, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu bagaimana kita guru memvalidasi. Tadi sudah dikatakan semua tindakan pasti memiliki tujuan. Nah, kita harus bisa guru menggali tujuan anak. Nah, dari tujuan itu pasti ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi.
Gitu. Terus setelah itu guru menanyakan keyakinan. Dan dari keyakinan kelas tadi dikembalikan lagi, no, kamu melakukan ini bertentangan dengan keyakinan apa? Ya, nah itu resolusinya. Terus yang selanjutnya tentang teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tentang dunia, terus setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Nah, ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka anak itu akan melakukan tindakan yang mungkin berbeda dengan temannya. Kebutuhannya apa? Misalnya bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kemarin ada contoh, ini ada anak yang melompat pagar. Ya, melompat pagar, saya tanya, ini ya karena saya melakukan aksi nyata, kenapa kok melompat pagar? Karena jajanan di dalam monoton dan harus antri. Ya, berarti kan dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Yaitu makan. Bagaimana dia bisa makan dengan cepat, ya sesuai kehendaknya, kan seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang dia ingin peroleh dengan cara melompat pagar. Nah, ini contohnya. Terus penguasaan. Nah, kalau ada orang membuli, ya itu biasanya dia sesuatu yang tidak didapat apa? Penguasaan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Mungkin saja di rumah dia dikuasai, merasa dikuasai oleh orang tua atau orang lain, sehingga ketika di sekolah dia ingin menguasai orang lain. Nah, ini kebutuhan penguasaan. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ini juga penting. Kadang ada anak yang melakukan tindakan-tindakan yang nyeleneh, ya, caper, cari perhatian. Itu karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Ya, anak pakai lipstik, bedak yang minor karena apa? Pengen diperhatikan. Mungkin di lingkungannya dia tidak memperoleh perhatian dari orang tua atau orang di sekelilingnya, sehingga dia mencoba nyemir rambut, ya, terus make up berlebihan, memakai aksesoris karena ingin diperhatikan. Terus kesenangan, ya ini kesenangan juga sering ya. Anak main bal-balan neng jero kelas biasa gitu ya. Karena apa? Ingin kesenangan, ya fun, yang bebas, seneng apa meneh gurune kosong pelajaran matematika, wes bal-balan tak seneng. Ini namanya adalah mendapatkan kesenangan. Terus yang terakhir 5 kebutuhan dasar adalah kebebasan, bebas. Contohnya apa? Ngetoknya baju. Karena ingin bebas dari mematuhi aturan sekolah. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang bebas, orang yang merdeka, yang tidak harus menuruti perkataan orang lain, menuruti aturan yang ada. Nah, ini kebutuhan dasar. Ketika anak itu kebutuhan dasarnya yang terpenuhi, saya yakin mereka juga akan berlaku disiplin. Nah, ini adalah gambaran yang saya peroleh. Dan semoga nanti kita bisa mendapatkannya. Nah, sebenarnya disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin itu dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kesalahan kita. Oke. Orang dikatakan disiplin kalau patuh kepada orang lain, bukan atas kesadaran sendiri. Nah, ini bukan namanya disiplin positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai yang bersifat umum dan dihargai oleh siapapun
baik dari latar belakang suku, budaya, agama, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Ini diakui umum. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang kita sepakati saat ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Di sana ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah ini, walaupun sebenarnya ada nilai kebajikan universal yang lain yang mungkin nanti bisa kita kembangkan, namun hakikatnya juga bersumber dari 5 itu. Seperti sopan santun. Sopan santun dari mana? Yaitu dari nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ menghargai juga dari berakhlak mulia. Nah, ini pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya yang terjadi, biasanya saya tidak melakukannya. Itu namanya motivasi eksternal. 2, untuk mendapatkan imbalan, ini juga motivasi eksternal. Nah, tetapi kalau motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal. Kita ingin menghargai diri kita sendiri. Nah, merdeka. Ini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya apa? Apakah merdeka itu bebas? Ya, kalau dengan merdeka dari penjajahan berarti kita bebas dari penjajah, orang yang menekan kita, orang yang memerintah kita. Tetapi apakah kita bebas berbuat? Ya, tidak. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kita tidak ingin diperintah, maka kita harus bisa memerintah diri sendiri. Kita tidak mau ditekan misalnya, guru harus membuat RPP misalnya. Ya berarti kita harus punya kesadaran sudah waktunya buat RPP, ya buat RPP. Siswa waktunya masuk onobel, kudu masuk. Kalau nggak mau diperintah Bapak Ibu guru, berarti kita harus bisa menimbulkan kesadaran anak, bagaimana anak memiliki kesadaran untuk disiplin. Nah ini namanya kebebasan. Tapi kalau anak masuk kelas masih diperintah, berarti dia belum merdeka. Belum merdeka. Nah ini tujuan dari kurikulum merdeka. Anak memiliki inisiatif sendiri untuk belajar. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum kita. Ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan dengan hukuman itu kedudukannya sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi hukuman atau penghargaan itu kedudukannya sama. Jadi penghargaan juga merupakan bentuk hukuman yang lain. Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya hukuman dan penghargaan bersifat jangka pendek, tidak bisa menetap konsisten ketika kita berlakukan kepada anak. Ini penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dalam mendisiplinkan anak. Terus penghargaan juga merusak hubungan. Bahkan ada anak juga yang ketika diberi penghargaan itu harusnya dia merasa senang atas pencapaiannya, tetapi karena diberi penghargaan nanti bisa membelok. Dalam artian mereka berbuat bukan atas pencapaiannya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan penghargaan. Terkadang yang ini yang menimbulkan nilai-nilai tidak sportif, ya, nyontek, ya, dan lain sebagainya. Itu juga bisa berdampak seperti itu. Terus penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas. Ya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contohnya seperti kita diberi tunjangan profesi guru, syaratnya kudu mengerjakan PMM.
Akhirnya yang kita kerjakan, mengerjakan PME ya tinggal klik, gedek-gedek, tutup. Itu karena apa? Karena ada namanya penghargaan. Mengko nak ra dikerjakan ya padahal ya padha wae ya medun. Tetapi karena ada instrumen seperti itu mau nggak mau kita lakukan. Dampaknya, aksi nyatanya banyak yang tidak dibuat. Ya, nanti ini sebagai refleksi diri kita. Ada nilainya sendiri 1, 2, 3 gitu ya. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, bagaimana penghargaan itu sebenarnya harus dilaksanakan? Yaitu beri pengakuan secara khusus, ya harus global. Terus pengakuan secara pribadi, ya. Terus pengakuan kepada semua murid. Ya, harusnya kalau ada penghargaan itu semua siswa harus dapat penghargaan dalam beberapa kriteria. Terkadang kan ada anak yang pintar, raportnya nilainya pintar, rata-ratanya pintar, tapi dia nggak bisa gambar. Ada yang pintar main bola, tetapi nggak pintar matematika. Jadi kalau sebenarnya penghargaan itu semuanya harus dapat penghargaan, tetapi dalam beberapa kriteria. Konteksnya apa? Nah, seperti kemarin Maupin itu nang kelas angel aturannya, tetapi kemarin bisa mobil-mobilan ya. Mobil-mobilan yang bagus, berarti dia harusnya kalau dapat penghargaan bukan prestasi akademik, tetapi bagaimana dia bisa menciptakan sebuah kreativitas. Terus beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Nah, kalau P5 ini kita masih prosesnya belum terlihat, tetapi hasilnya memang ini kesalahan, masih ada kesalahan sebenarnya, tapi kita bertahap. Terus contoh pengakuan, nah, apresiasi kebajikan. Apresiasi yang baik bagaimana? Ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasinya. Jangan global. Contohnya, kemarin saya memperhatikan itu pembuka, rasa empatimu besar sekali. Ini nilai kebajikan. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah situasinya. Ya. Jadi penghargaan itu harus ada pembuka, nilai kebajikannya apa, situasinya bagaimana. Itu. Terus tindakan guru Bapak Ibu ini berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Tadi penghargaan sudah nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Gak nyatet misalnya, terus diminta ayo tulis bismillah ping 100. Hukuman ya. Lari mengeliling lapangan, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Nah, ini jawabannya nih. Oh, ternyata yang terakhir konsekuensi. Karena berkaitan dengan olahraga nih. Karena berkaitan dengan olahraga. Nah, olahraga itu bebas. Push up yuk, olahraga nih. Tetapi harus ada tolak ukurnya. Nah, kon push up yang 1000 ya berarti ini harus hukuman. Tidak mengukur kekuatan anak gitu nggih. Nah, itu harus ada batasnya. Nah, fisik sesudah keterlewatan ya hukuman. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nyewek ke kertas ganti ya, itu ya bedanya. Hukuman itu membuat anak sakit fisik atau untuk jangka waktu lama, ya. Dipukul itu hukuman kadang itu walaupun itu secara fisik ya. Menyakitkan itu nggak harus dalam fisik, bahkan bisa dalam bentuk psikis, membuat anak trauma. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu bedanya.
Terus hukuman anak membenci disiplin, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Nah ini dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa dibaca bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini yang terakhir baru apa itu restitusi. Nah tadi kan tahapannya pertama hukuman, terus apa yang kedua membuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol guru ya. Hukuman, merasa bersalah. Terus yang ketiga adalah teman, pemantau. Dan terakhir adalah restitusi. Nah restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada anak melakukan indisipliner, kita sebagai guru mengusahakan anak itu bisa memperbaiki dirinya sehingga dia merasa anak yang disiplin. Nah ini. Nah langkahnya bagaimana? Yaitu membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ada gambaran. Ketika nanti kembali, awakmu besok itu gambaran anak akan menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya bacakan beberapa poin saja. Sesuatu yang menyakitkan itu hukuman. Kalau konsekuensi tadi sesuatu harus terjadi. Tetapi restitusi merupakan pilihan. Di anak bisa memilih. Ya, bagaimana dia melakukan perbaikan diri. Perbaikannya tidak ditentukan oleh guru, tetapi dari anak. Inisiatif anak sendiri untuk melakukan perbaikannya, caranya bagaimana. Ini sekaligus untuk melatih anak berpikir bertanggung jawab. Jadi jangan guru yang mengarahkan, tetapi murid. Ya. Hukuman tadi tidak nyaman, ya, tetapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau hukuman kan jangka panjang ya. Taruh restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang karena hasil dari pilihannya sendiri. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi ini saya bacakan, korban mendapatkan ganti. Ganti dalam artian apa? Merubah, mengganti perbuatan yang salah dengan sendirinya. Anak juga mendapatkan penguatan, ya, masalah terpecahkan. Ya, terpenting di sini ada anak berbuat salah, masalahnya terpecahkan. Bukan atas inisiatif guru, tetapi atas inisiatif siswa itu sendiri. Murid belajar bertanggung jawab, ini juga penting sekali. Dan fokus pada pemecahan masalah. Kalau kita ingin memperbaiki diri siswa yang berbuat salah, kita jangan fokus pada kesalahannya, tetapi fokus bagaimana cara anak memperbaiki kesalahannya. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri fokus pada karakter bukan tindakan ya. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia kembali ke kelompoknya, dia tidak sebagai orang yang bersalah, tetapi sebagai orang yang bisa memperbaiki kesalahannya. Nah ini terus yang pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Jadi mengapa tidak ada peraturan saja, mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena untuk membuat disiplin positif itu harus timbul dari dalam diri sendiri tadi. Kalau peraturan itu kan dari atas ke bawah, tapi kalau keyakinan itu adalah dari
diri sendiri, dari diri anak. Jadi tidak ada paksaan. Kita bisa membuatnya disiplin, keyakinan itu dari anak. Nah, ini lingkupnya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat budaya positif itu dari peraturan kelas. Peraturan kelas diubah dalam keyakinan kelas. Nah, nanti kalau keyakinan kelas ini sudah dipatuhi oleh anak dengan tanggung jawab, akan terjadi yang namanya lingkungan positif. Karena tidak ada paksaan tadi, nggih. Karena lingkungan sudah positif, maka baru terjadi yang namanya budaya positif. Berarti langkah yang perlu kita lakukan untuk menciptakan budaya positif, berarti kita harus membuat ke peraturan kelas tadi, sudah ada nggih peraturan kelas, diubah dalam keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya kan bersifat negatif, tidak boleh karena diubah dalam kata positif. Nah, ini contohnya, misalnya kemarin saya sudah membuat, mudah-mudahan ada, ini bisa kelihatan ya, nggak kelihatan nih. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Jadi anak kemarin saya minta untuk menuliskan dalam selembar kertas kesepakatan apa yang ingin kalian hendaki. Ya, misalnya ada anak yang ingin tidak boleh makan di dalam kelas, terus tidak boleh, ini juga ketok, tidak boleh melakukan kegiatan yang membuat berisik dan lain sebagainya. Nanti diubah dalam bentuk kalimat positif, misalnya menaati peraturan sekolah, berperilaku tertib, memperhatikan pembelajaran, menjaga kebersihan, menjaga fasilitas sekolah, gotong royong, menjaga sopan santun, terus 8 saling toleransi dan menghargai. Ini guru hanya mengarahkan. Ya, saya menuliskan di papan tulis karena itu dari, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu nanti diringkas dalam keyakinan kelas apa? Menjaga kebersihan. Nah, ini keyakinannya seperti itu. Jadi dari kesepakatan kelas, terus diubah dalam bentuk kalimat positif, terus yang terakhir diubah dalam bentuk nilai yang bersifat universal, yang bersifat umum, tidak diskriminatif dalam golongan. Itu perbedaan keyakinan kelasnya. Ini kalau sudah disepakati nanti bisa dilakukan. Kita lanjutkan. Ya, ini sampai ini ya. Terus setelah berikutnya ini kesepakatan, contoh kesepakatannya ya, kesepakatan kelas. Nah, terus nilai keyakinannya. Nah, kegiatan pendalamannya nanti bisa diubah, tampak seperti apa, terlihat seperti apa, terdengar seperti apa. Itu dari keyakinan. Guru bisa menjabarkan. Misalnya keyakinannya adalah menjaga kebersihannya. Nah, bisa terdengar seperti apa? Menjaga kebersihan itu terdengarnya seperti apa? Misalnya sekolah bersih, atau terlihat seperti apa? Oh, sekolah bersih. Kalau terdengar, orang lain menganggap sekolah ini yang paling bersih terdengar. Terlihat tidak ada sampah di kelas. Berperilaku tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa. Ini adalah cara menilainya gitu ya. Ini. Nah, ini peraturan kelas. Terus keyakinannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti apa keyakinan kelasnya yang tepat kira-kira? Mengembalikan buku pada tempatnya. Ya. Dilarang mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ini, selalu kembalikan buku pada tempatnya berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain dan lain sebagainya. Ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan.
Terus ini contoh pembuatan tadi, contohnya tadi sudah saya sampaikan. Terus pembelajaran kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi ada kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Ini harus terpenuhi agar anak tidak berbuat kesalahan. 5 posisi kontrol tadi sudah saya sampaikan. Ya, ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebetulnya ini pernyataan, perbedaannya tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjut. Nah, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini segitiga restitusi adalah bagaimana kita mendisiplinkan anak yang tidak berbuat disiplin. Caranya adalah pertama, menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang harus kita lakukan. Yuk. Ya, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Bisa juga dengan cara kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, artinya dikendori sih, aja langsung dikencengi. Ibaratnya kalau botol kita tekan terlalu kuat, akhirnya akan meletus juga. Terus yang kedua ada validasi tindakan kebutuhan. Oke, kita tadi menanyakan anak berbuat salah pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ada mungkin kebutuhan dasar. Nah, setelah kita validasi tindakan, baru menanyakan keyakinan. Kira-kira perilakumu itu sesuai tidak dengan keyakinanmu? Misalnya, tidak. Keyakinan yang mana? Ya, seperti itu. Terus, kedepannya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini harus kita lakukan. Nah, ini contohnya juga. Kebetulan kemarin juga sudah melakukan beberapa tindakan restitusi. Ya, contohnya ini. Ini Sandi ya, Sandi melakukan kesalahan kemarin lompat pagar. Setelah saya tanya, ternyata dia melompat pagar itu karena ya tadi ingin jajan di luar. Kenapa? Karena jalan di dalam membosankan dan harus antri gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa dalam artian alasannya diterima. Alasannya yang diterima nggak apa-apa karena alasannya bukan perilakunya. Alasannya diterima. Itu kita validasi tindakan tadi ya. Ada tujuan. Terus nilai keyakinan apa? Nilai keyakinannya ternyata dia naik pagar karena apa? Ya. Karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu makan. Terus nilainya bertentangan dengan keyakinan apa? Yaitu sopan santun, karena melompat pagar adalah perbuatan yang tidak sopan dan tidak baik. Terus kemudian saya tanya lagi, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Dijawab, yaitu saya akan membawa bekal makan dan minum dari rumah. Ini inisiatif sendiri guys. Saya hanya mengungkapkan Bu Anik yang merekam itu kemarin itu seperti itu. Nah, tetapi kita harus pantau juga. Nah, ini tindak lanjutnya kan harus memantau benar nggak dilakukan gitu. Karena tadi saya juga melihat masih ada yang lompat pagar saat mau pulang mengantar tadi, ternyata masih juga ada anak yang melompat pagar. Nah, ini yang perlu kita pantau juga. Jadi restitusi itu tidak bisa serta-merta sekali langsung jadi, enggak, ya harus bertahap. Nah, itu saya kira Bapak Ibu ini langkahnya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan tadi, ada kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi, terus menanyakan keyakinan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan refleksinya, Bapak Ibu, hal baru ya apa yang paradigma saya dapatkan. Jadi di sini refleksi bisa dibaca, dirasakan sendiri.
kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk menanamkan budaya positif di sekolah, karena ini tujuannya baik, oke? Ya, baik. Jadi kita sebagai guru, ya tugas saya sebagai guru penggerak kan pertama harus tergerak diri, tergerak. Ya. Tergerak, kalau sudah tergerak harus bergerak dulu, bergerak dulu. Tergerak itu kan baru belum. Oh iya, apik kayak. Kalau baru harus bergerak, melakukan tindakan, melakukan aksi nyata. Kalau sudah bergerak, aksi nyata nak seperti ini saya lakukan sendiri, saya kira nggak mungkin bisa membuat sekolah memiliki budaya positif. Harus bisa menggerakkan. Nah ini adalah contoh yang saya lakukan, yaitu langkah menggerakkan Bapak Ibu guru bagaimana menciptakan budaya positif di SMP Negeri 4 Ngayir. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini, diseminasi tentang budaya positif ini, akan membawa sekolah kita menjadi sesuai visi kita, yaitu berkarakter mulia. Karakter itu bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan atas perintah, bukan atas iming-iming hadiah atau takut kepada hukuman, tetapi karakter itu sesuatu yang berasal dari dalam diri. Ini gagasan yang hendak dicapai sekolah kita, berkarakter mulia. Walaupun karakter mulia tadi kalau dijabarkan unsurnya bisa dibaca di papan MMT yang sudah kita papan, ya, termasuk menciptakan lingkungan yang indah dan asri ya. Ini adalah yang kita capai. Visi tidak akan menjadi nyata kalau hanya dipajang dan tidak dilaksanakan. Langkahnya ya sedikit demi sedikit kita lakukan. Syukur nanti bisa dalam bentuk komunitas. Nah kemarin ada sebenarnya di program Adiwiyata ada namanya kopling gitu. Kopling ini sebenarnya komunitas pencinta lingkungan. Nah, ini dalam nanti Pak Janu bisa tindak lanjuti dan lain sebagainya. Saya kira cukup dari saya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya di sini menyampaikan materi walaupun saya juga belum bisa berposisi seperti apa yang ada di dalam materi, tetapi ya ingin ya namanya tergerak dulu bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di SMP Negeri 4 Ngayir. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Rohmat yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita. Acara keempat yaitu penutup. Demikian acara diseminasi budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menggerakkan yang lain, Pak Ali. Amin.